Persebaran agama Islam di Pulau Jawa oleh para wali songo. Era dakwah ini dipercaya membuat masyarakat di Pulau Jawa yang awalnya menganut agama Hindu-Buddha secara perlahan-lahan menjadi menganut agama Islam. Hal menarik dari kisah para wali songo ini ialah metode dakwah yang unik dengan mengombinasikan kebudayaan masyarakat lokal dengan ilmu ajaran Islam. Para wali songo membaurkan diri kepada masyarakat terlebih dahulu dan setelah merasa nyaman, mereka mulai mengajarkan agama Islam lebih mendalam. Wali songo berasal dari dua kata, wali yang berarti orang yang ditugaskan dan songo berarti 9. Wali songo adalah 9 ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Kisah bermula ketika munculnya para pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia yang singgah di pesisir Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi. Tidak hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan ajaran agama Islam. Dan pada abad ke-14, para ulama dari berbagai negara mulai berdatangan. Disitulah ajaran agama Islam mulai diperkuat atau diperdalam dari yang sudah sekilas dikenalkan oleh para pedagang Islam. Raden Maulana Maghdum Ibrahim dikenal sebagai Sunan Bonang yang merupakan wali songo ketiga. Beliau lahir pada tahun 1468 Masehi dan wafat sekitar pada tahun 1525 yang artinya beliau hidup selama 63 tahun. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila yang memiliki 4 saudara dan salah satunya yaitu Sunan Derajat. Beliau menikah dengan Dewi Chandrawati. Beliau merupakan putri dari Tumenggung Kerajaan Majapahit. Yang bisa dibilang Sunan Bonang merupakan keturunan dari salah satu pembesar kerajaan Majapahit. Terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan asal-usul julukan Bonang. Di antaranya, 1. Berasal dari 2 suku kata yaitu Bon dan Nang yang merupakan akronim dari bebermenang yaitu Induk Kemenangan. Yang kedua, berasal dari nama daerah di sebuah desa atau Kabupaten Rembang yang menjadi tempat singgahnya beliau. Yang ketiga, berasal dari suatu nama alat musik yang dipakai oleh Sunan Bonang untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang keempat, berasal dari Bong dan Bong-an yang merupakan nama marga seperti nama ayahnya yaitu Sunan Ampel, yaitu Bong Swiho. Ketika beliau dewasa, beliau diberikan tugas oleh ayahnya untuk mendakwahkan agama Islam. Perlu diketahui bahwa Sunan Bonang mempunyai keistimewaan, yaitu beliau menguasai berbagai cabang keilmuan seperti fikih, tasawuf, ushuluddin, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian. Waktu kecil, Sunan Bonang berguru kepada ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta dan dia berkawan akrab juga dengan Raden Paku atau biasa disebut Sunan Giri. Setelah selesai berguru kepada ayahnya, Sunan Bonang dan Sunan Giri menempuh perjalanan panjang ke Pasai, yaitu pusat pengajaran ilmu sufi di Nusantara. Setelah 1 tahun belajar di sana, Sunan Bonang harus kembali ke Jawa karena tenaganya dibutuhkan untuk persebaran agama Islam di Jawa. Sunan Bonang juga menggunakan pendekatan budaya sebagai sarana pendakwahannya. Beliau tidak serta-merta mengganti budaya yang telah berkembang sebelumnya di wilayah dakwahnya, tetapi menyerap budaya yang telah ada lalu dipadukan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Sunan Bonang menggunakan alat musik tradisional khas Jawa yang terbuat dari besi dan kuningan, yaitu bonang yang juga menjadi julukan namanya. Penggunaan alat musik tradisional ini menjadi bentuk pendakwahan yang sangat kreatif di kala itu, di mana pada masa itu Sunan Bonang menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa yang bernafaskan zikir, ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga kisah-kisah para nabi. Sunan Bonang sengaja menciptakan lagu-lagu tersebut dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara yang lebih menyenangkan, seperti media syair atau lagu, yang dimana cara tersebut akan membuat masyarakat lebih mudah mengingat ilmunya. Ada salah satu syair Sunan Bonang yang sangat terkenal hingga saat ini, yang bernama Tombo Ati, yang dipopulerkan oleh salah satu penyanyi Indonesia yang bernama Opik. Selain itu, ada karya Bonang yang lainnya juga, yaitu Suluk Puji dan Suluk Bonang. Dan juga ada Hot Back Fun atau bisa disebut juga Kitab Bonang.
Sekian berita ini dipaparkan untuk memberi pengetahuan kepada para penonton. Terima kasih telah menonton.